Apakah jika istri tidak ridho, tidak diberi nafkah batin selama 3 bulan, apakah sudah termasuk talak secara agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kakak saya menitipkan amanah kepada saya untuk bertanya kepada Ustadz. Namanya siapa Mbak? Oh, saya Putri. Putri. Kakaknya siapa namanya kakaknya? Mbak Putri. Fokus, Mbak Putri fokus ya. Silakan bismillah, ayo. Kakak saya dijodohkan oleh keluarganya. Alhamdulillah dong. Mbak Putri fokus. Udah malam ini Mbak Putri ya, ayo. Dan perkenalannya secara singkat lalu langsung menikah. Perbedaan umur kakak saya 14 tahun. Dan sekarang pernikahannya sudah berjalan hampir 3 bulan. Tetapi kakak saya tidak pernah diperlakukan selayaknya suami istri. Kakaknya Mbak Putri ini laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Yang beda 14 tahun itu tua siapa? Tua suaminya? Suaminya. Bentar Mbak Putri, ketawa apa nangis? Jangan merbaikan emosi saya. Saya lagi sedih nih. Kita lagi sedang menghayati ceritanya. Ya, maaf. Jadi Silakan. kakaknya Bismillah, Mbak perempuan, Putri. suaminya beda Oh 14. nangis. Oh maaf. Suaminya beda 14 tahun. Iya. Udah berjalan 3 bulan. Iya. Oke, lanjut. Dari awal pernikahan sampai hari ini kakak saya belum diberi nafkah batin. Dan ternyata suami kakak saya bercerita kepada keluarganya kalau dia tidak memiliki hasrat kepada kakak saya. Pertanyaannya, apakah jika istri tidak ridho, tidak diberi nafkah batin selama 3 bulan, apakah sudah termasuk talak secara agama? Kak Putri, saran saya kalau ada masalah seperti ini, Allah sendiri ngasih saran di dalam surat An-Nisa. Jadi sebelum ngomongin talak dulu ya. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kalian khawatir mereka bercerai atau ada masalah di antara mereka berdua, cobalah utus seorang yang adil dari laki-laki dan yang adil dan bijaksana dari perempuan. Sehingga kedua orang ini mencoba untuk mengislah di antara suami istri. Apa yang jadi masalah? Jadi nggak bisa dibiarin aja. Kemudian tiba-tiba, wah kayaknya ini udah jatuh cerai deh. Jangan langsung se ekstrim itu. Tapi coba islah dulu. Karena banyak hal yang memang di awal itu nggak cocok. Pernikahan itu kalau saya boleh ngasih semacam gambaran, ujian paling berat itu di 3 tahun pertama. Kalau kita bisa melewati 3 tahun pertama, apalagi kalau udah punya anak, biasanya meringan setelahnya. Kayak orang yang lagi mau berlayar ya. Pertama banget yang ujian paling berat itu ketika dia ngeluarin perahu dan menghadapi ombak-ombak di pantai. Itu yang paling berat. Nanti dia kalau udah ngelewatin fase-fase ombak itu, di dalam laut itu udah lebih tenang. Maka seperti itulah rumah tangga. Apalagi ini baru 3 bulan. Jangan langsung mengarah ke perceraian, tetapi coba damaikan dulu, islah dulu. Itulah kenapa dalam pernikahan itu yang terlibat gak boleh cuma suami istri. Harusnya emang keluarga besar. Tapi terlibatnya sewajarnya ya, kalau lagi ada dibutuhkan aja. Utuslah laki-laki atau seseorang yang bijak dari perempuan dan seorang yang bijak dari laki-laki. Mereka yurida islah, untuk mengislah. Yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan kasih jalan nanti untuk mereka berdua. Ini pertama saran saya, libatkan keluarga besar tapi orang yang bijak. Karena kalau keluarga besar gak bijak nanti jadi gosip. Ya kan? Jadi nggak semua keluarga besar harus dilibatkan, hanya yang bijak saja. Bisa orang tua, bisa paman, bisa saudara. Pokoknya orang yang bijak dan bisa mengislah di antara mereka. Nggak ada ustadz, karena keluarga tuh biasanya tradisi di Indonesia, kalau udah menikah tuh dianggap orang lain. Dianggap punya keluarga sendiri, udah nggak terlibat. Itu kan tradisi kita, sebenarnya bukan tradisi sih, anggapan di kita. Islam nggak kayak gitu. Kalau udah menikah, berarti yang menikah itu bukan cuma laki-laki dan perempuan, tapi 2 keluarga besar. Pamannya nanti akan terlibat membela ponakannya.
dengan adil, dengan bijaksana, tidak berpihak secara ekstrim dan zalim. Nah, kalau nggak ada keluarga yang bisa terlibat, baru pilihan yang kedua, libatkan hakim. Makanya saran saya mending datang ke KUA atau Departemen Agama, konsultasi dengan hakim, ini baiknya seperti apa, apakah ini jatuh talak atau masih bisa islah, segala macam. Biasanya SOP para hakim nggak akan dibiarkan jatuh talak, pasti akan dimediasi untuk islah. Karena Islam nggak menyukai pilihan cerai, walaupun terkadang cerai itu yang terbaik. Terkadang ya, cerai itu yang terbaik. Tetapi kalau masih ada jalan, mereka pasti akan mencari jalan-jalan untuk islah. Wassulhu khair, kata Allah. Islah itu baik, kata Allah. Mending islah aja. Nah, jadi jelas ini suaminya zalim, tidak memberikan nafkah batin. Pertama, suaminya dosa, zalim. Yang kedua, jangan langsung mengarah ke ya udah kayaknya udah jatuh cerai atau kayaknya nih udah nggak cocok lagi. Coba islah dulu.